Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Roma Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha. Selamat datang buat subscriber baru ataupun teman-teman yang baru datang atau baru kesasar ke channel ini. Selamat bergabung. Semoga ada informasi yang bisa kalian dapat dari setiap video yang Insan upload ya guys ya. Balik lagi ke Kumbung, kita ngobrol-ngobrol sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel guys. Nah jadi pada agenda kali ini Insan baru selesai mengompos ya guys ya. Ini komposan lebih kurang 1000 log. Jadi ini ada pesanan mitra, dia minta menggunakan kayu keras. Nah jadi kalau produsen backlog itu harus bisa menyesuaikan ya guys ya, permintaan konsumen, permintaan petani jamurnya. Mau kayu keras atau kayu lunak, mau kayu karet atau kayu jati atau kayu mahoni, yang penting memang masih ada ketersediaannya di daerah tempat Insan ya guys ya. Nah jadi mitra ini memang dulu dia nggak sengaja Insan beri kayu keras, karena dia mitra baru nggak sengaja dapat kayu keras, dan Insan pantau terus sampai memang agak lama guys tumbuhnya. Dan disitu Insan nggak bilang kalau kayu keras ya guys ya. Nah jadi Insan suruh sabar aja dulu sampai pada akhirnya jamurnya itu mulai tumbuh. Kemudian dia kaget ya guys ya, karena dia sebelumnya pernah beli ke tempat lain dan ya hasilnya nggak sebanyak itu. Katanya memang kayu karet, lalu ditanya sama Insan ini pakai kayu apa, baru Insan katakan dengan jujur ini pakai kayu mahoni kemarin tuh guys ya. Jadi kayu mahoni itu tergolong kayu keras sih guys ya kalau menurut Insan. Jadi kalau kayu mahoni itu bisa menghasilkan jamur sedikit lebih banyak dengan waktu juga sedikit lebih lama ya guys ya. Jadi memang ada imbas positif negatifnya. Tumbuhnya agak sedikit lama, hampir 2 bulan. Sedangkan hasil jamurnya ya lumayan lah ya guys ya. Sampai Insan pantau sudah 3 bulan pun masih sekitar 3 kiloan, walaupun backlognya itu cuma 500-700 gitulah ya guys. Nah jadi pada kesempatan kali ini Insan mau membahas tentang perbedaan kayu keras dan kayu lunak dari segi perawatan, dari segi hasil, dari segi pengolahan. Nah jadi kayak gitu ya guys ya. Nah, memang kalau mengolah kayu keras ini sedikit membutuhkan energi yang lebih ya guys ya. Ya jadi di sini Insan tadi mulai produksinya itu, mulai pengomposannya itu jam 7. Sekarang itu jam 10, jadi udah lebih kurang 3 jam untuk 1000 log ini, dari mulai pembongkaran dari goni, karung, kemudian pencampuran media, kemudian penambahan air. Jadi yang lama itu ya penambahan airnya sih guys, dan pengadukannya, karena memang harus diulang beberapa kali supaya air dan nutrisinya itu benar-benar tercampur. Jadi kalau misalkan proses pengomposan ini memang belum Insan serahkan kepada yang lain ya, karena dulu pernah guys mempercayakan atau mempekerjakan orang untuk proses pengomposan ini, dan Insan tinggal ya guys ya. Kesalahannya memang seperti itu. Jadi ya tidak campur dengan rata airnya, kemudian dedeknya, kemudian kapurnya, itu ada bagian yang terkena, ada yang tidak terkena. Jadinya ya Insan sedikit kapok sih guys, jerah. Ya nanti mungkin kedepannya mau lebih dipantau lagi, tapi ya sekalian cari keringat 3 jam buat teman-teman. Kalau misalkan udah terbiasa itu enak kok guys, kita keluar keringat malah lebih enak ya guys ya badannya. Nah jadi kembali ke tema video kita pada pagi hari ini. Jadi masalah pengolahan kayu keras ini dari versi Insan ya guys, karena setiap petani pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ada perbedaan ya udah anggap aja itu sebuah keindahan, jangan dijadikan perpecahan ya guys ya. Jangan ribut gara-gara hanya perbedaan. Jadi ini yang Insan bagikan adalah dari segi pengalaman Insan. Buat teman-teman yang mungkin di daerahnya itu susah kayu lunak ataupun jenis kayunya ya macam-macam ya, tapi diusahakan yang hanya 2 macam sih guys. Jangan lebih dari 2 seperti ini hanya kayu mahoni dan kayu jati sih guys. Nah sepertinya, nah jadi hanya 2 jenis kayu itu, jangan sampai lebih, karena kalau lebih itu dari pengalaman Insan itu hasil jamurnya berantakan ya guys. Ada yang bagus, ada yang
super, ada yang tidak tumbuh, ada yang lama tumbuhnya, ada yang sedikit. Nah, jadi sulit memprediksi guys. Tapi kalau hanya 2 jenis kayu, mudah-mudahan. Dulu Insan pernah bereksperimen juga menggunakan kayu keras dan kayu lunak, itu juga lebih bagus ya guys ya. Kayu mahoni dicampur kayu karet, nah itu bagus. Cuman memang ketersediaan kayu mahoni di sini agak sedikit susah. Jadi ini berhubung pas ada ya alhamdulillah, yang memang banyaknya ya kayu karet, dan petani juga banyak senang kayu karet karena memang tumbuhnya lebih cepat, habisnya lebih cepat sih. Kalau misalkan kayu keras ini, nah itu tadi guys, nanti kita bahas di kelanjutan. Nah, jadi yang pertama itu proses pengolahannya, dia biasanya menggunakan air yang lebih banyak guys, karena kalau kayu keras ini dia harus pengomposannya lebih lama. Nah, jadi penggunaan air harus lebih banyak. Untuk penggunaan nutrisi sih kalau Insan sama aja dengan yang lainnya. Kemudian kapur juga sama, dan waktu pengomposan itu yang dibedakan ya guys ya. Biasanya Insan kalau kayu karet 2 hari udah Insan gas, ini mungkin bisa 3 hari sih guys. Tujuannya bukan untuk melama-lamakan sih guys ya, tujuannya itu untuk melapukkan sih. Tapi ini kemarin kayu mahoninya sepertinya udah agak basah, jadi ya mungkin sudah terfermentasi, sudah sedikit lapuk di sananya, karena kan libur lebaran ya guys ya. Mungkin panglongnya belum sempat mengeluarkan serbuk, jadinya ya serbuknya tertimbun di situ sampai kena hujan, kena panas. Apa itu nggak apa-apa bang? Ya nggak apa-apa sih guys, malah justru itu tambah sebagai pelapukan alami. Yang penting dia belum ada jamur-jamur liarnya guys. Seperti yang benang-benang gitu, itu udah mengurangi nutrisi kayunya. Jadi kalau misalkan serbuknya masih baru, hanya terkena hujan panas beberapa hari, itu bagus. Jadi itu ya guys ya, pengomposan lebih lama sedikit dibandingkan dengan kayu lunak. Biasanya kayu lunak sih jenisnya kayu sengon, kayu karet. Nah seperti itu sih guys. Kayu meranti pun masih tergolong kayu lunak. Nah itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga proses sterilisasi. Kalau proses sterilisasi Insan nggak berani sih guys 1 jam. Kalau ini mungkin ya biasanya kayu karet Insan bulatkan 2 jam, ini mungkin Insan tambahlah 2,5 jam lah ya guys ya. Tujuannya untuk apa ya, sebenarnya kalau untuk mensterilkan 2 jam udah cukup, tapi kalau di sini kita mencoba untuk sedikit melunakkan kayu keras ini supaya ya miseliumnya bisa lebih cepat jalan dan jamurnya bisa lebih cepat tumbuh tanpa mengurangi kandungan nutrisinya, dengan cara sedikit lebih lama, yaitu cuma setengah jam aja. Biasa kayu karet 2 jam, ini kayu mahoni kita buat 2,5 jam. Nah kalau itu versinya Insan sih guys. Nah kalau kalian mau lebih lama lagi ya nggak apa-apa. Kalau mau biar lebih yakin bang, biar lebih mantap, lebih lama, bikin 8 jam, 7 jam, 5 jam, ya itu udah terserah kalian guys. Nah jadi ini kan dari versinya Insan yang Insan sampaikan. Kalau kalian mau coba, mau eksperimen juga, silakan. Kalau misalkan kalian udah nyaman dengan cara kalian, ya itu udah lebih bagus juga sih guys. Ini hanya sebagai referensi buat teman-teman pemula, bahwasanya memang ada cara seperti ini. Kalau kalian bisa meniru, itu lebih efisien waktu dan lebih efisien tenaga dan bahan bakar juga guys. Nah itu dia ya guys ya. Kemudian yang selanjutnya untuk inokulasi, penggunaan bibit. Kalau dari Insan sih guys ya tergantung kalian sih, bibit kalian itu tajam atau tidak. Kemudian bibit kalian itu murah atau mahal. Kalau misalkan bibit kalian mahal, ya bisalah kalian mengirit-ngirit bibit ya, yang penting komposisinya ataupun medianya dan juga sterilisasinya itu benar-benar matang. Nah jadi kalau misalkan medianya sudah bagus, bibitnya sedikit aja itu udah oke guys. Nah jadi selanjutnya ya seperti itu. Kemudian kalau untuk ruang inkubasi itu sama aja sih guys, sama aja seperti kayu karet. Jadi kalau misalkan suhu ruangannya itu 30, ya bisa lah 30 31, yang penting hangat, jangan terlalu panas, misalkan jangan sampai dingin atau lagi lembab. Nah seperti itu guys. Jadi itulah ya guys ya perbedaannya. Kalau dari segi hasil sudah yang saya katakan tadi, ada sedikit perbedaan, walaupun tumbuhnya memang agak sedikit lebih lama, hanya sekitar 2 bulan lah hampir guys, dari mulai inokulasi ya, ini 2 bulan. Nah jadi harus lebih sabar, karena memang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik itu memang butuh kesabaran. Jadi kalau misalkan kalian ingin coba kayu keras, ada di daerah kalian kayu keras, silahkan dicoba. Tutorialnya ataupun cara-caranya sudah Insan gambarkan. Kalau masalah pengerjaannya itu sama ya guys ya, sama dengan kayu lunak ataupun pembuatan komposan yang lain-lainnya. Nah jadi mungkin itu aja guys video kali ini.
Nah, kalau ada yang mau ditanyakan sekitaran tentang penggunaan kayu keras ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah atau dari WA. Sudah Insan sharing WA-nya ke deskripsi, bisa kalian lihat. Nah, kita jumpa di video berikutnya. Lebih dan kurang Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.